Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menjual produk khas Indonesia di Amerika Serikat punya tantangan tersendiri. Karena tak semua berhasil seperti yang dialami diaspora Indonesia di Chicago dengan bisnis restoran hingga galeri seni. Berikut informasinya. Ini it's a business of passion gitu. Karena kalau bagi saya, kalau bukan saya yang melakukannya lagi, siapa lagi? Modal cinta, itulah yang diperlukan dalam merintis bisnis memperkenalkan Indonesia di Amerika, menurut Lydia Anastasia Hardono Kadarman, pemilik galeri legenda di Chicago, Illinois. Karena bisnis ini membutuhkan suatu passion, saya melihatnya sebagai it's the art of living. Sejak Oktober 2022, legenda mulai menawarkan produk kerajinan tangan karya pengusaha mikro kecil dan menengah di Indonesia dan diaspora Indonesia di Amerika. Galeri seni ini ikut hadir dalam acara Festival Wow Indonesia di Washington DC akhir Agustus lalu. Legenda adalah bisnis ketiga Tasya selain restoran Minahasa dan Toserba Indonesia Warung yang dirintis bersama dua rekan bisnis Juni 2021. Di warung yang sangat disayangkan sekarang saya harus menutup warung karena memang ada banyak hal yang terjadi. Tapi kalau menurut saya dari tiga bisnis saya tersebut itu, kalau kita mau bisnis sendiri, kita bisa maju bisnis sendiri, melakukan sendiri semuanya. Tetapi saya berpikir begini, kalau saya melakukan everything by myself, how far I can go? Sehingga menurutnya menggandeng rekan bisnis yang dapat berkolaborasi untuk berkembang menjadi salah satu kunci keberhasilan selain tentunya produk yang ditawarkan. Pat Taylor, pengunjung festival yang kerap melakukan perjalanan bisnis ke Indonesia, melihat potensi pasar produk Indonesia di AS. We should do more importing. I think there's a market here. In what area? You know, a lot of your batiks and your cotton clothing, I think women and men actually for shirts would really like. And you know, I don't know that much, but the coffee is very good also. Ini dibenarkan Vivid Coffee, pemilik 2DC Coffee di Washington DC, yang berhasil mempertahankan bisnisnya melalui masa pandemi. Menurutnya, produk apapun dari Indonesia sepanjang ada elemen kemanusiaannya akan dapat diterima oleh publik Amerika. Karena Indonesia itu unik, Indonesia itu langka, dan Indonesia itu sebenarnya jika paketnya itu dibuat cantik, dibuat sebuah approach yang human, itu pasti kejual. Whatever comes from the heart, touches the heart. Once they know the story, they feel connected to the products. Then it's make them easier to buy. Menurut Tasya dan Vivid, dibutuhkan kerangka berpikir, kesiapan mental, serta modal tentunya untuk memperkenalkan produk Indonesia di Amerika. Tak ada proses yang instan, harus memiliki ketekunan dan kesabaran di awal untuk membangun fondasi bisnis yang sesuai dengan lingkungan di Amerika. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Pemirsa, tahun ini hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat memasuki tahun ke-75 dengan formalisasi hubungan kedua negara pada Desember 1949. Tahun ini Amerika Serikat kembali menyetujui penghapusan utang Indonesia dan sebagai imbalan Indonesia harus melestarikan terumbu karang di tanah air. Amerika Serikat menyetujui penghapusan utang Indonesia sebesar 35 juta dolar selama 9 tahun ke depan, guna melestarikan terumbu karang di Indonesia yang terancam perubahan iklim dan faktor manusia. Selain 26 juta utang yang diampuni pemerintah Amerika Serikat, kelompok nirlaba Conservation International akan menyumbang sekitar 3 juta dolar dari dana itu, dan 1,5 juta dolar lainnya akan berasal dari organisasi The Nature Conservancy.
We've always seen the debt swap model as a potential innovative way to generate a new stream of financing and revenue to support conservation priorities in a country. For Indonesia, this is obviously exciting because for us, it's just the first time that the legislation has been used to support coral reef ecosystem. Menurut Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YEKAN, salah satu organisasi pelaksana di lapangan, sebagian dana ini juga bisa dimanfaatkan membantu masyarakat pesisir. Kondisi ekonomi masyarakat di wilayah pesisir masih sangat mengandalkan terumbu karang tersebut. Akibatnya, terumbu karang Indonesia juga tidak dalam situasi yang aman sebetulnya menghadapi ancaman. Pertama sekali yang tertinggi mungkin ancaman dari mata pencaharian masyarakat. Ya. Masyarakat sangat mengandalkan kegiatan perikanan di wilayah terumbu karang ini. Ditambah lagi belakangan ini muncul persoalan perubahan iklim. Indonesia memiliki sekitar 5,1 juta hektar terumbu karang, 18% dari total terumbu karang dunia. Dua area utama yang membentang dari Laut Kepala Burung Papua ke Laut Sunda Kecil Banda. Pemutihan utang kali ini adalah yang pertama untuk terumbu karang. Namun bukan pertama kalinya dalam sejarah utang Amerika Serikat untuk Indonesia. Sebelumnya juga dilakukan pertukaran pemutihan utang untuk konservasi hutan hujan tropis pada tahun 2009, 2011, dan 2014. Ancaman terhadap hutan hujan tropis lebih berasal dari perluasan lahan kelapa sawit. Total kerjasama ini kalau tidak salah sekitar 70 juta dan kedepannya juga akan ada inisiatif seperti ini. Jadi ini tingkat kepercayaan dunia, terutama Amerika Serikat terhadap Indonesia, terhadap pemerintah Indonesia yang sekarang, maupun juga kepercayaan terhadap Presiden terpilih Indonesia untuk ke depan. Dengan Vietnam, Amerika memiliki pemutihan pajak untuk pendidikan, tapi prioritas Amerika Serikat untuk Indonesia berbeda. It's a way of allowing Indonesia to funnel some money that it would have just sent to the U.S. into something that's good for Indonesia, but frankly good for the world. So I think these programs are really creative and they make a difference. Program Debt for Nature, pengampunan utang untuk pelestarian alam, bisa dijajaki dengan negara lain. But I do think certainly if you look at Indonesia's portfolio, they probably have debt with countries like Germany and France perhaps, and probably the Netherlands. So we're always interested in seeing whether or not other countries can be inspired by what just happened in Indonesia and hopefully find a way to help them facilitate a debt for nature swap. Menurut data Kementerian Keuangan Indonesia, Amerika Serikat adalah negara pemberi utang terbesar bagi Indonesia, disusul Australia, Austria, Belanda, dan Belgia. Sementara Tiongkok berada pada urutan ke-15. Dari Washington DC, Yuni Salim, Eva Masrieva, dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, otomotif Tiongkok mengumumkan akan membangun pabrik miliaran dolar di Turki. Investasi ini menunjukkan semakin eratnya hubungan kedua negara dan bergesernya kebijakan Beijing menyusul ketegangan selama bertahun-tahun akibat dukungan Turki terhadap minoritas di Tiongkok. Juli lalu, raksasa otomotif Tiongkok BYD menandatangani kesepakatan untuk membangun pabrik bernilai miliaran dolar di Turki. Pabrik ini akan memproduksi 150.000 kendaraan per tahun, terutama untuk pasar Uni Eropa. Analis mengatakan, kesepakatan ini menandai sebuah titik balik dalam hubungan Turki dan Tiongkok. This deal has the potential to reduce the trade imbalance, the trade deficit to the detriment, which is to the detriment of Turkey. And on the other hand, for China, it is also important because the products produced here will be exempt from tariffs due to the fact that Turkey has customs union with the European Union. Menurut analis, pabrik yang direncanakan ini adalah cara menghindari tarif baru Uni Eropa terhadap kendaraan Tiongkok. Dan investasi baru ini juga merupakan tanda pergeseran kebijakan Beijing setelah bertahun-tahun menghindari investasi di Turki. You don't see these investments in Turkey, and the reason for that is China perceives Turkey as a high political risk country in the region. Namun hal itu berubah dan sejumlah warga komunitas Uighur khawatir Turki akan berbalik menyerang mereka.
Selama ini Turki mengkritik tindakan keras Tiongkok terhadap minoritas Uighur yang mayoritas Muslim dan telah menawarkan perlindungan kepada mereka. Menurut pengamat, para pembangkang Uighur cemas investasi miliaran dolar Tiongkok di Turki adalah bagian dari kesepakatan yang dicapai Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan selama kunjungannya ke Tiongkok belum lama ini. There are rumors, of course, that the Chinese side is pressing for the ratification of this extradition agreement, that they would want the Uyghurs in Turkey, some of them at least, to be returned to China, to be tried in China, etc. Pihak lain berpendapat pergeseran Tiongkok ke Turki yang adalah anggota NATO mungkin menjadi bagian dari makin meningkatnya persaingan Tiongkok untuk mendapatkan pengaruh global, terutama dengan Amerika Serikat. Menurut analis, Turki dan Tiongkok semakin menemukan kesamaan diplomatik, termasuk dalam mengkritik perang Israel terhadap Hamas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan di California mengembangkan teknologi pendingin yang baru dengan memanfaatkan lapisan film radiatif dengan menyalurkan panas ke antariksa. Lapisan film ini menurunkan suhu hingga hampir 5 derajat Celcius dan berikut informasinya. Ini tampak seperti panel surya, tapi sistem yang dipasang di atap pertokoan ini bekerja dengan cara sangat berbeda. Dengan mengirim panas ke luar angkasa, peralatan ini membantu mendinginkan toko di bawahnya. Teknologi ini memanfaatkan pendinginan radiatif, sebuah fenomena alam yang tidak memerlukan input energi tambahan. Pada siang hari, sebagian besar panas matahari diserap oleh benda-benda di bumi dan atmosfer. Namun sebagian panas dalam rentang inframerah masih ada yang lolos, seperti keluar lewat jendela sempit ke antariksa yang dingin. Film yang menutupi panel ini dirancang untuk menyalurkan panas melalui jendela itu, bahkan pada hari-hari terpanas. It's focusing the infrared or thermal energy of an object and beaming it in this very specific wavelength to the upper atmosphere. Panel ini berisi cairan yang didinginkan oleh film hingga hampir 5 derajat Celcius menurut perusahaan Skycool di California. So it takes a relatively long loop and the film is cooling that fluid as it travels. Cairan dingin disalurkan ke sistem pendingin gedung untuk meningkatkan efisiensi. Satu-satunya energi yang dipakai dalam proses ini adalah pompa kecil untuk mengedarkan cairan. Skycool Systems saves a typical grocery store owner 15 to 20% of their refrigeration costs. Teknologi pendinginan ini bisa banyak diterapkan. Sebuah proyek di India memasang film pada gerobak penjual dan menurunkan suhu lingkungan di dalamnya untuk membantu mengawetkan buah dan sayuran secara lebih lama. Perusahaan ini juga sedang mengerjakan bahan atap untuk bangunan di negara berkembang yang tidak memiliki pendingin ruangan. If you could cool those buildings without electricity, without water, and get them to a comfortable temperature inside, it has the potential to save lives, dramatically increase productivity around the world. Terobosan dari alat baru ini adalah memanfaatkan jendela sempit keluar angkasa yang dingin untuk mendinginkan planet bumi yang memanas. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, Presiden terpilih Venezuela menuduh Badan Intelijen milik Amerika diduga akan merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Hal ini disampaikan ketika ia berkesempatan berbicara pada Selasa lalu. Saat berbicara di Republik Caracas pada Selasa lalu, Presiden terpilih Venezuela, Nicolas Maduro, menuduh Badan Intelijen Amerika atau CIA merencanakan pembunuhan terhadap dirinya. Dugaan tuduhan tersebut disampaikan setelah ditangkapnya warga Amerika serta beberapa warga negara lain dalam upaya destabilisasi negara. Maduro terlihat memegang senjata selama berada di siaran langsung televisi dan ia menduga Amerika Serikat memiliki senjata yang sedang dipegang melalui CIA sebelum akhirnya diselundupkan ke Venezuela. Pareciera que estamos en la hora loca del poder estadounidense. Y no solo quieren llevar a una guerra total OTAN-Rusia, no solo quieren incrementar el genocidio contra el pueblo palestino de Gaza, no solo quieren venir a derrocar a todos los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, no solo eso, sino que en la política interna de Estados Unidos se dan eventos reprobables, bochornosos y muy preocupantes
como el segundo intento de asesinato del expresidente y candidato Donald Trump. En lo personal, yo ratifico al expresidente Donald Trump, ratifico desde Venezuela el repudio absoluto a este intento de asesinato. Le digo, exija la investigación, dirija usted, expresidente Donald Trump, la investigación personal de esto, que se sepa la verdad, de quién da la orden, quién dirige, quién mueve las piezas para eventos como estos, y le deseo salud y larga vida para que usted pueda hacer los proyectos que le toca a usted en la vida. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Perdana Menteri India menyampaikan serangan terselubung terhadap pemimpin oposisi di India. Ia menuduh bahwa partai politik di India ingin memecah India menjadi beberapa negara. Dan hal ini disampaikan pada Senin lalu. Perdana Menteri India Narendra Modi melontarkan serangan terselubung kepada pemimpin oposisi Majelis Rendah serta Kongres India. Ia berspekulasi bahwa banyak pihak yang haus kekuasaan yang hendak memecah India menjadi beberapa negara bagian. Hal tersebut disampaikannya pada Senin lalu di hadapan masyarakat ramai negara bagian Gujarat, India. Ia menegaskan bahwa ketika menghadiri agenda internasional, Narendra Modi mewakili nama Barat, bukan India. Hal inilah yang menjadi polemik bagi oknum dalam menjalankan perpolitikannya. हाल के दिनों में मुझे अनेक देशों में अनेक बड़े मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। आपने भी देखा है कि दुनिया में भारत में का कितना मान सम्मान मिल रहा। दुनिया में हर कोई भारत का, भारतीयों का खुले मन से स्वागत करता है। हर कोई चाहता है कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते तैयार बने। अगर कहीं कोई संकट है, कहीं कोई समस्या है, तो लोग समाधान के लिए भारत को याद करते हैं. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, beberapa bagian kota di Slovakia terendam banjir akibat hujan lebat yang mengguyur Eropa Tengah sejak Selasa lalu. Akibat banjir ini 19 orang dinyatakan meninggal dunia karena hanyut terbawa arus banjir. Akibat hujan lebat yang mengguyur kawasan Eropa Timur dan Eropa Tengah, mengakibatkan banjir hingga merendam beberapa kota yang ada di negara Slovakia pada Selasa lalu. Banjir tersebut terjadi setelah sungai Donau yang berada di kota Bratislava meluap dan membanjiri bangunan di tepi sungai. Meskipun banjir melanda kota tersebut, dilaporkan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.